Kerajaan-kerajaan Islam Indonesia gak hanya bermukim di Pulau Jawa saja ya teman-teman. Kalian wajib tahu kalau kerajaan Islam juga berjaya di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Ternate ini. Yap, langsung deh keinget sama Kerajaan Tidore. Soalnya kalau ada Kerajaan Ternate langsung dikaitkan dengan Kerajaan Tidore. Padahal keduanya adalah kerajaan yang berbeda, walaupun pada akhirnya memang memiliki kerjasama yang kuat. Yang perlu kalian tahu saat ini adalah sejarah singkat mengenai Kerajaan Ternate dulu ya. Sisihkan dulu tentang keterkaitannya dengan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate ini sudah berdiri sejak tahun 1257 Masehi, bertepatan dengan pengangkatan raja pertamanya, yakni Sultan Bab Masyur Mulamo. Penduduk dari Kerajaan Ternate ini didominasi oleh orang Halmahera, yakni suku Exodus. Ada seorang kepala marga atau suku yang memimpin setiap kampung yang ada di kerajaan ini. Mereka bernama Momole. Ada 4 orang Momole karena Ternate terdiri dari 4 kampung. Kehidupan ekonomi warga Ternate bisa dibilang sangat makmur karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Tepat pada abad ke-13, Ternate sudah memiliki pasar yang ramai. Hingga di abad ke-16, masa kejayaan Kerajaan Ternate pun diikrarkan. Kalian juga harus tahu, ternyata sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate ini gak langsung bernama Kerajaan Ternate, melainkan bernama Kerajaan Gapi, lalu berubah nama menjadi Gamlamo yang berarti kampung besar. Karena letak keramaian pusat perdagangan berada di wilayah Ternate, maka orang menyebutnya dengan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini sebenarnya gak hanya berhubungan dengan Kerajaan Tidore saja, melainkan erat sekali hubungannya dengan Uli Lima. Apa itu Uli Lima? Ya, Uli Lima adalah persekutuan kerajaan-kerajaan di Maluku yang jumlahnya ada 5 kerajaan, yakni Kerajaan Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Pulau Ternate. Lalu, bagaimana kehidupan politik Ternate? Persaingan dengan Kerajaan Tidore membuat Ternate terus berbenah dan menggunakan sistem politik yang bermakna. Perjanjian Saragossa kemudian meletus saat pertikaian antara bangsa Spanyol dan Portugis berlangsung. Kerajaan Ternate ikut andil di dalamnya di pihak Portugis. Dengan adanya perjanjian tersebut, sistem politik Ternate kemudian sangat dipengaruhi Portugis. Adapun di aspek ekonomi, berdagang atau berniaga adalah mata pencaharian utama dari rakyat Ternate. Arus perdagangan di Maluku sangatlah kencang, sehingga rempah-rempah Ternate bisa diekspor hingga ke Eropa. Sedangkan di kehidupan budaya Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh kedatangan para penjajah. Namun budaya Melayu masih melekat erat. Tidak ada bukti budaya yang berkembang di sini, hanya berupa bangunan peninggalan sejarah saja. Raja atau sultan memiliki kekuasaan penuh di Kerajaan Ternate. Ada beberapa pejabat kerajaan yang membantu raja dalam memegang kekuasaan di Ternate. Sistem pemerintahan tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam. Agama Islam sendiri sebenarnya sudah dikenal oleh rakyat Ternate sejak abad ke-13. Para pedagang Arab adalah aktor yang menyebarkan ajaran agama Islam ini. Butuh waktu yang panjang hingga akhirnya pada abad ke-15 barulah agama Islam berkembang pesat di Ternate. Ulama yang menjadi penuntun sang raja untuk masuk Islam adalah Datu Maulana Hussein dari Minangkabau. Beliau adalah murid dari Sunan Giri. Untuk itulah kemudian masyarakat Ternate mulai banyak yang menganut agama Islam. Ada 47 raja yang pernah memerintah Kerajaan Ternate. Ya, memang banyak karena kerajaan ini baru saja nonaktif pada tahun 2015 setelah raja yang terakhir meninggal. Bab Masyur Malamo 1257 hingga 1272 Masehi, dia adalah raja pertama Kerajaan Ternate yang diangkat. Adapun raja terakhir di Ternate ialah Haji Mudzaffar Shah pada tahun kepemimpinannya
1975 hingga 2015. Ada kisah pemerintahan yang menarik untuk dibahas dari raja terakhir Ternate ini, Sultan Mudaffar Shah, yakni programnya di bidang ekonomi, di mana dia memiliki pendapat untuk mengubah mata uang Indonesia menjadi dinar atau dirham sesuai dengan syariat agama Islam. Penggantian tersebut sudah berlaku di lingkup Ternate dengan dukungan bank khusus yang mencetak alat tukar ini. Tercatat pada abad ke-16 bahwa kerajaan Ternate ini mencapai puncak kejayaan, hingga bisa dikatakan bahwa kerajaan Islam ini adalah salah satu kerajaan tertua di Maluku yang mempengaruhi peradaban rakyat Maluku. Bukti masa kejayaan kerajaan Ternate ini adalah dengan semakin luasnya wilayah kekuasaannya, di mana yang awalnya hanya menguasai daerah Maluku saja, Ternate berhasil menguasai semua wilayah Sulawesi, Filipina, dan sampai ke Kepulauan Marshall yang ada di Pasifik. Raja yang memimpin kerajaan Ternate di masa kejayaannya adalah Sultan Babullah. Melalui tangan dinginnya, Ternate menjadi berkembang dan berhasil mengalahkan Portugis. Adapun runtuhnya kejayaan Ternate karena banyak faktor yang tidak bisa dicegah. Masa kejayaannya tinggal cerita saja. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Ternate ialah perang antar saudara. Kaitannya pun juga erat dengan kedatangan para penjajah yang ikut campur dalam lingkungan pemerintahan di kerajaan Ternate ini, di mana Raja Ternate hubungannya sangat dekat dengan penjajah, sehingga membuat saudara atau calon raja tidak suka. Hingga salah satu raja yang sedang memimpin saat itu, Sultan Bayanullah, harus wafat karena diracun saudara sendiri. Alasannya jelas, karena Sultan terlalu dekat dengan Portugis dan tidak lagi mendengar nasihat saudara. Perang saudara masih berlanjut dalam hal perebutan tahta Raja Ternate. Beberapa putra mahkota saling beradu untuk mendapatkan tahta sebagai raja. Sebuah keadaan yang memanas dan menjadi kesempatan bagus bagi penjajah. Mereka semakin semangat dalam melakukan adu domba. Sekarang usia kerajaan Ternate ini bahkan sudah hampir 1000 tahun, tepatnya sudah 750 tahun. Memang bukan seperti kerajaan sepenuhnya, tetapi keberadaannya masih dipertahankan sebagai simbol kebudayaan rakyat Ternate.